Assalamualaikum, berjumpa kembali bersama saya di ADV Channel. Kali ini aku akan menceritakan sebalut cerita film animasi Donghua yang dirilis pada 19 Maret 2023. Film ini menceritakan seorang pemuda bernama Ye Chen yang merupakan seorang murid dari Sakte Jengyang karena sebuah tragedi sehingga ia dikeluarkan dari dalam Sakte. 那么叶晨从今天开始就不再是正阳宗的人了。 Dan gak penasaran kisah Ye Chen selanjutnya, kita masuk saja ke alur filmnya. Let's go! Film diawali dengan pertarungan sengit antara Raja Iblis dan Kaisar Langit Guan Wu di Jalan Taigu yang merupakan gerbang menuju alam manusia. 天魔一族，休想危害人间界！ Setelah berhasil membunuh Raja Iblis, Kaisar Langit Guan Wu yang sudah terluka parah akibat kultivasinya yang ia paksakan, sehingga ia harus menembus dengan nyawanya. Kaisar Langit pun mengirimkan api suci miliknya ke dunia manusia, supaya dapat berkultivasi lagi demi untuk melindungi umat manusia dari kelahiran Raja Iblis di kemudian hari. Lalu Shin pun beralih ke dunia manusia, tepatnya di Sakte Jengyang. Terlihat seorang murid Sakte Jengyang yang sedang berkultivasi untuk melahirkan tubuh spiritual. Setelah sekian lama menunggu, akhirnya tubuh spiritual itu pun terlahir. 元灵之体终于觉。 Namun karena kelahiran tubuh spiritual itu sangat lemah, maka ia harus segera mendapatkan obat-obatan spiritual yang berada di hutan monster. Lalu tetua Wu, tetua dari Sakte Jengyang, memanggil muridnya yang bernama Ye Chen untuk menugaskan Ye Chen supaya membawa beberapa murid terbaik dari divisi kecerdasan supaya menemaninya dalam misi mengambil obat-obatan spiritual yang berada di hutan monster. 你挑选情报阁精锐弟子，前去妖兽森林会。 Ternyata kelahiran tubuh spiritual itu pun dengan cepat menyebar ke sakte-sakte lainnya. Karena kelahiran tubuh spiritual itu akan menjadi penghalang bagi mereka musuh-musuh dari Sakte Jengyang, maka mereka pun mengirim beberapa murid terbaik mereka untuk menggagalkan kelahiran tubuh spiritual itu. Salah satunya Sakte Shinshu mengirim muridnya yang bernama Haudu dan Jiao. Begitu juga dengan Sakte King Yun. Ketua Sakte King Yun mengirimkan keponakannya yang bernama Lu Shi untuk menggagalkan kelahiran tubuh spiritual dengan cara merebut paksa obat-obatan dari hutan monster yang diambil oleh Ye Chen dan teman-temannya. 向原所逃。 Kita kembali ke Ye Chen, yang mana Ye Chen dan para seniornya telah berhasil mendapatkan obat-obatan spiritual dari hutan monster. Ye Chen dan kedua temannya yang akan kembali ke Sakte Jengyang, dalam perjalanan mereka diserang oleh orang-orang dari sakte lain yang ingin mengambil obat-obatan spiritual yang Ye Chen bawa. Setelah mengalahkan orang-orang yang menyerangnya itu dan merasa situasi pun sudah aman, Ye Chen dan teman-temannya pun memutuskan untuk kembali ke pegunungan Sakte Jengyang untuk mengantarkan obat-obatan spiritual yang mereka bawa. 去复命。 Singkat cerita, Ye Chen dan kedua temannya itu pun sampai di pegunungan Sakte Jengyang. Mereka pun turun dan terbang rendah karena sudah dekat dengan Sakte Jengyang. Namun tiba-tiba mereka diserang oleh seseorang yang bernama Lu Shi yang membuat Ye Chen dan yang lainnya pun terkapar. Lalu Lu Shi pun meminta obat spiritual yang Ye Chen bawa. Ia pun berjanji akan mengampuni hidup mereka jika Ye Chen memberikan obat-obatan spiritual yang mereka bawa itu. Di sini pun diberitahukan bahwa ada 4 tingkatan wilayah kultivasi, yaitu wilayah Ninqi, wilayah Riyuan, wilayah Jengyang, dan wilayah Linshu. Sedangkan Ye Chen dan Zhao Kang hanya di tahap Riyuan, yang mana mereka beda 1 tahap kultivasinya dengan Lu Shi. Namun perbedaan kekuatan tahap wilayah ini sangat hebat, yang kemungkinan Ye Chen dan Zhao Kang tidak akan dapat mengalahkan Lu Shi. 是你们谁呢？ Ye Chen tahu ia tidak akan dapat mengalahkan Lu Shi yang saat ini sudah berada di tahap Jengyang. Namun ia tidak menyerah, ia pun bertarung mati-matian melawan Lu Shi untuk melindungi obat ritual yang ia bawa. Sambil menyelang Lu Shi, ia melemparkan obat spiritual yang ia bawa kepada Zhao Kang dan segera menyuruh supaya Zhao Kang segera pergi meninggalkan tempat itu. 快走！你的 Sedangkan Ye Chen terkapar tak berdaya menerima serangan yang diberikan oleh Lu Shi. Melihat Ye Chen sudah tak berdaya, Lu Shi pun mendekati Ye Chen.
sambil mengatakan bahwa tubuh spiritual telah muncul dan sekarang jalan satu-satunya untuk menghentikan kelahiran tubuh spiritual itu adalah obat-obatan dari hutan monster yang Ye Chen bawa yang akan digunakan untuk menstabilkan tubuh spiritual itu. Lalu Lucy pun meminta obat spiritual itu kepada Ye Chen. Lalu Ye Chen pun memberitahu Lucy bahwa obat-obatan spiritual itu tidak ada bersamanya. Ia telah memberikan obat-obatan itu kepada Zhao Kang ketika ia menyerang Lucy sebelumnya. Lucy yang mendengar perkataan Ye Chen pun murka. Ia merasa telah dibohongi oleh Ye Chen. Lucy pun menyerang Ye Chen dengan kekuatan penuh sehingga dantian milik Ye Chen pun hancur. Singkat cerita, Ye Chen yang telah pingsan semalaman akhirnya ia pun terbangun. 师兄，你醒了。 Seniornya yang menunggu Ye Chen ketika Ye Chen pingsan, ia pun memberitahu Ye Chen bahwa Ye Chen beruntung karena telah ditolong oleh tetua Gunung Jengyang. Karena jika tidak ada ketua yang menolongnya, kemungkinan Ye Chen sudah mati oleh serangan Lucy yang mencoba membunuhnya. Seniornya itu pun memberitahu Ye Chen supaya segera menemui tetua Wu yang sedang menunggu Ye Chen di aula sakte. 你先去见吴长老一面。 Setelah Ye Chen memasuki aula sakte, tetua Wu pun mengatakan maksud tujuannya, yang mana karena berkat Ye Chen dan para murid kecerdasan, obat-obatan spiritual dari hutan monster didapatkan dengan sukses, merupakan kontribusi yang sangat besar yang telah dilakukan oleh Ye Chen. Lalu tetua Wu pun memberikan Ye Chen sebuah kantong hadiah untuk Ye Chen. Namun setelah Ye Chen melihat hadiah yang diberikan oleh tetua Wu, Ye Chen tidak mengerti kenapa tetua Wu hanya memberikan barang-barang manusia biasa. Lalu tetua Wu pun menjelaskan bahwa aturan sakte Jengyang, setiap orang yang dantiannya rusak tidak diperbolehkan tinggal di dalam sakte. Tetua Wu juga menyuruh supaya Ye Chen meninggalkan bagian kecerdasan. Sontak membuat Ye Chen sangat emosi karena bagaimanapun dantiannya rusak itu ia lakukan demi sakte. Namun apa balasan dari sakte? Karena dirinya sudah tidak berguna, sakte itu mengusir begitu saja. 我为正阳宗鞠躬尽瘁，却落得这样的下场。 Akhirnya dengan sangat kecewa, Ye Chen pun tak dapat berbuat apa-apa karena sudah tidak memiliki kultivasi lagi. Ia pun segera keluar meninggalkan sakte Jengyang. 就不再是正阳宗的人了。 Baru saja Ye Chen pergi, Ning Huang pun keluar untuk menemui Ye Chen. Namun Ye Chen sudah tidak ada di tempat itu. Tetua Wu pun memberitahu Ning Huang bahwa dantian Ye Chen sudah rusak. Maka dari itu tidak ada tempat bagi Ye Chen di dalam sakte. 丹田废了。 Tetua Wu yang mengetahui bahwa Ning Huang berhubungan dekat dengan Ye Chen, ia pun menyuruh supaya Ning Huang tidak berhubungan lagi dengan Ye Chen, karena Ning Huang akan segera membuat perkembangan dalam kultivasi dan mungkin akan menjadi dewa, sedangkan Ye Chen yang sekarang hanya manusia biasa. Maka bila Ning Huang masih berhubungan dengan Ye Chen, maka akan menjadi hambatan yang dapat dimanfaatkan oleh musuh. 就算你不在乎，你就不会夜沉。 Kita kembali ke Ye Chen. Ketika Ye Chen sampai di halaman, Ye Chen mendengar para murid-murid yang membicarakannya, namun ia tidak mempedulikan semua itu, karena baginya mereka semua adalah sekelompok orang munafik yang sangat menjijikkan. 这就是我的宗门吗？ Tidak lama kemudian Zhao Kang datang menghampirinya. Ia melihat plakat miliknya dipakai oleh Zhao Kang. Ye Chen yang tahu bahwa Zhao Kang telah memohon belas kasihan kepada musuh dan juga membocorkan keberadaan obat-obatan spiritual, sehingga obat-obatan spiritual itu tidak menjadi rahasia lagi. Mendengar kata-kata Ye Chen, Zhao Kang pun tertawa terbahak-bahak. Karena Ye Chen yang sekarang bukan lagi Ye Chen yang dulu. Tidak akan mungkin ada orang yang mau mendengar perkataan Ye Chen yang sekarang yang tidak memiliki kultivasi. 还是以前的叶晨吧。 Lalu Zhao Kang juga menyerang Ye Chen. Karena Ye Chen tidak memiliki kultivasi, ia tidak dapat menahan serangan dari Zhao Kang. Dan ia pun harus terkapar. 说大。 Ye Chen yang tidak terima oleh perlakuan Zhao Kang, ia mencoba melawan Zhao Kang dengan bela diri, sehingga Zhao Kang pun terpental oleh serangan dari Ye Chen. Zhao Kang yang merasa malu karena dikalahkan oleh Ye Chen yang merupakan orang biasa yang tidak memiliki kultivasi, Zhao Kang pun mengeluarkan kekuatannya untuk menyerang Ye Chen. Namun serangannya terhenti karena mendengar suara Ning Huang yang baru saja sampai di tempat itu. Lalu Ning Huang mendekati Ye Chen. Namun tidak disangka, Ning Huang karena teringat kata-kata tetua Wu yang mengatakan bahwa bila Ning Huang masih berhubungan dengan Ye Chen, maka itu akan menjadi kesempatan musuh-musuhnya untuk menyerangnya. Karena tidak mau terjadi sesuatu kepada Ye Chen, Ning Huang pun memutuskan supaya mereka berpisah dan tidak lagi berhubungan satu sama lain, yang membuat hati Ye Chen semakin hancur. Ia sudah dikeluarkan dari sakte dan juga diputuskan oleh pacarnya. Akhirnya Ye Chen yang merasa amat sangat kecewa, itu pun pergi tanpa tujuan. 天涯两端，永不相见。 Setelah keluar dari sakte Jengyang, Ye Chen pun pergi ke dalam hutan. Ia pun terus berjalan tanpa tujuan, sambil mengenang masa-masa dulu di sakte Jengyang. 以后我们要天天在一起。 Namun kini semua telah berubah. Zhao Kang yang dulunya adalah teman baiknya, kini telah mengkhianatinya. Begitu juga dengan Ning Huang kekasihnya yang dulu pernah berjanji untuk selalu bersama. Kini ia sendiri yang mengakhiri hubungan mereka. 之间无缘，
你我就此。 Yang dirasakan Ye Chen saat ini adalah kekecewaan yang sangat mendalam. Tiba-tiba lamunan Ye Chen terhenti setelah melihat api yang turun dari langit, yang mengakibatkan ledakan yang sangat dahsyat di hadapannya. Lalu Ye Chen pun mendekati tempat itu. Ia melihat api sejati yang turun dari langit. Merasa nasib mereka sama, yang mana api sejati yang jatuh dari langit tidak akan mungkin dapat kembali ke langit. Begitu juga dengan dirinya. Merasa nasib mereka yang sama, yang mana api sejati yang jatuh dari langit tidak akan mungkin dapat kembali ke langit. Begitu juga dengan dirinya yang sudah tidak memiliki dantian, yang tidak akan mungkin lagi dapat berkultivasi. Lalu Ye Chen pun bergumam, kalau saja dirinya dapat berkultivasi, maka ia bisa membawa api sejati itu masuk berkultivasi bersamanya, supaya dapat saling membantu. Namun sekarang dirinya tak dapat berbuat apa-apa, karena tidak memiliki dantian. Sambil menghela napas, Ye Chen pun duduk di tempat itu, yang kemudian api sejati itu masuk menyatu dengan tubuh Ye Chen, membentuk kembali dantian Ye Chen yang pecah. Proses kelahiran dantian Ye Chen yang baru, yang menyatu dengan api ilahi yang memenuhi tubuh Ye Chen, sehingga seekor binatang buas yang mencoba menyerang Ye Chen pun tak dapat menyerang Ye Chen. Binatang buas itu pun terpental dan mati seketika. Sedangkan Ye Chen sendiri karena tidak kuat menahan sakit dalam tubuhnya, akibat pembentukan dantiannya, ia pun pingsan. Dan ketika Ye Chen sadar, ia sudah berada di rumah seorang warga yang dihuni oleh seorang kakek tua dan seorang bocil. 你醒了？ Melihat Ye Chen sudah bangun dari pingsannya, ia pun langsung memanggil kakeknya yang sedang berada di luar. 大哥哥醒了！ Ye Chen sendiri merasa ada kelainan dalam tubuhnya. Ia merasakan dantian dalam tubuhnya, yang merupakan dantian yang hanya dimiliki oleh orang-orang dalam wilayah Kongming. Padahal dantian miliknya yang terakhir kembali itu, kembali ke tahap awal, yaitu tahap pertama Ninki. Karena sebelumnya ia sudah tidak memiliki dantian, kemungkinan itu disebabkan oleh api sejati yang masuk ke dalam tubuhnya. Tidak lama kemudian si bocil pun kembali bersama kakeknya yang bernama kakek Zhang Peng Nian. Kita panggil saja kakek Peng Nian. Di sini Ye Chen pun berterima kasih kepada kakek Peng karena telah menyelamatkan hidupnya. 谢前辈出手相助，我没事了。 Setelah berkenalan, kakek Peng pun mengajak Ye Chen untuk makan bersama mereka. Di sela-sela makan, kakek Peng Nian memuji Ye Chen karena kultivasinya yang sangat baik. Lalu kakek Peng juga menanyakan Ye Chen berasal dari sakte mana. Namun di sini Ye Chen mengatakan bahwa dirinya adalah seorang pengelana tanpa sakte. Dan ketika kakek Peng Nian sedang makan sambil mengobrol dengan Ye Chen, tiba-tiba mereka kedatangan Jiang Tao dengan sikapnya yang arogan. Jiang Tao meminta sesuatu yang dimiliki oleh kakek Jiang. Karena kelakuannya itu, Jiang Tao pun diserang oleh elang milik kakek Peng yang melindungi pemiliknya. Namun karena elang itu masih kecil, Jiang Tao dengan mudah menendang elang itu sehingga terpental. Kakek Peng juga menyuruh supaya Jiang Tao pergi, meninggalkan kediamannya. Namun kakek Peng pun didorong oleh Jiang Tao hingga kakek Peng Nian pun terpental. Lalu Hua, cucu kakek Peng Nian pun mencoba menghalangi Jiang Tao supaya tidak menyakiti kakeknya. Namun apa yang terjadi? Hua malah akan dihajar oleh Jiang Tao. Melihat Hua akan dihajar oleh Jiang Tao, Ye Chen yang dari tadi menyaksikan kelakuan Jiang Tao, ia tidak tinggal diam. Melihat penyelamatnya yang ia anggap sebagai keluarganya dihajar oleh Jiang Tao, ia pun menahan serangan Jiang Tao. Di sini diketahui Jiang Tao sudah berada di tahap kedua alam Ninki, sedangkan Ye Chen sendiri berada di tahap pertama Ninki. Karena lawannya di tahap pertama Ninki, Jiang Tao pun sangat sombong. Ia pun meremehkan Ye Chen. Perkelahian pun tak terhindari. Serangan-serangan Jiang Tao semuanya Ye Chen tangkis. Malah sebaliknya, serangan-serangan Ye Chen tidak dapat Jiang Tao hindari. Membuat kakek Peng Nian kagum oleh kekuatan yang dimiliki oleh Ye Chen. Walaupun ia di tahap pertama Ninki, namun Jiang Tao yang sudah di tahap 2 Ninki tidak berkutik di hadapan Ye Chen. Setelah Jiang Tao pergi, Ye Chen pun menanyakan kepada kakek Peng, kenapa Jiang Tao berlaku kasar padanya. Di sini kakek Peng mengatakan bahwa itu karena tetua sakte Heng Yu, namun di sini kakek Peng tidak memberitahu detailnya. Lalu kakek Peng pun bertanya kepada Ye Chen, apakah Ye Chen tertarik untuk bergabung dengan sakte Heng Yu? Tentu saja Ye Chen tertarik untuk bergabung dengan sakte Heng Yu, namun Ye Chen sendiri tahu bahwa sakte Heng Yu tidak menerima siapapun untuk bergabung dengan saktenya. Di sini kakek Jiang pun akan menulis surat rekomendasi supaya Ye Chen dapat diterima oleh sakte Heng Yu, karena kakek Peng yakin bahwa Ye Chen dapat diterima walaupun hanya sebagai murid dalam. Singkat
Singkat cerita, Ye Chen pun diberikan surat rekomendasi oleh kakek Peng Nian. Ye Chen pun pergi ke Sakte Heng Yu. Sesampainya di dalam Sakte Heng Yu, Ye Chen pun menyodorkan surat rekomendasi yang ditulis oleh kakek Peng kepada para tetua di Sakte itu. Salah satu tetua yang bernama Tetua King Yi pun mengambil surat yang diberikan oleh Ye Chen. Lalu ia pun meminta para seniornya untuk mendiskusikan siapa di antara mereka yang mau menjadi guru Ye Chen. Lalu para tetua itu pun menanyakan umur Ye Chen saat ini. Setelah mengetahui bahwa Ye Chen di usianya yang 20 baru tahap pertama Ninki, para tetua pun pergi begitu saja. 天阳峰还有事儿，我就先走。 Menganggap Ye Chen tidak berbakat karena di usianya yang ke-20 baru di tahap pertama Ninki. Karena para seniornya tidak ada yang mau menerima Ye Chen sebagai murid mereka, Tetua King Yi pun akhirnya menerima Ye Chen hanya sebagai murid dalam Sakte Heng Yu saja. 实习就实习，说不定哪天我就。 Setelah Ye Chen sepakat menjadi murid dalam, Ye Chen pun diberikan Leontin yang menandakan bahwa Ye Chen adalah murid dari Sakte Heng Yu. Lalu Tetua King Yi pun mengajak Ye Chen pergi ke Pavilion Harta Karun untuk memilih senjata yang akan digunakan oleh Ye Chen. 去万宝阁领取一件防身兵器吧。 Singkat cerita, Tetua King Yi dan Ye Chen pun sampai di Pavilion Harta Karun Sakte Heng Yu yang dijaga oleh penjaga di sana yang bernama Pang Dai. Karena ia sedang sibuk memeriksa harta karun, Pang Dai pun menyuruh supaya Ye Chen memilih sendiri senjata apa yang akan Ye Chen gunakan. 玄龙宝剑，Namun senjata-senjata yang ia lihat semuanya tidak ada yang cocok. Semua senjata yang ia lihat semuanya di level rendah. Karena kelelahan, Ye Chen pun duduk beristirahat. Namun tiba-tiba api ilahi miliknya keluar dari dalam tubuhnya dan menuju pedang tempat Tianshu. 这是 Lalu Ye Chen pun mencoba mengangkat pedang Tianshu itu. Namun ternyata sangat berat sehingga Ye Chen pun terjatuh ketika mengangkat pedang itu. Ketika Ye Chen kembali memegang pedang Tianshu itu, jiwa Ye Chen tiba-tiba tersedot masuk ke dalam pedang itu. Pedang Tianshu itu memiliki kesadaran. Di dalam pedang itu, Ye Chen bertarung dengan kesadaran pedang Tianshu.